Perkenalkan, saya Epifania Senonisa, mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi Keperawatan Unika Santo Paulus Ruteng. Kali ini saya akan membahas tentang bahaya merokok bagi kesehatan tubuh. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah promosi kesehatan. Baik, jadi bahaya merokok bagi kesehatan tubuh itu banyak sekali dikenali. Merokok telah lama menjadi kebiasaan yang merugikan bagi kesehatan tubuh manusia. Meskipun banyak kampanye anti merokok dan informasi mengenai bahayanya, masih banyak orang yang terjerat dalam kecanduan ini. Dari penyakit serius hingga dampaknya pada organ-organ vital, kita akan menyoroti konsekuensi yang serius dan kebiasaan merokok. Dengan mengetahui bahayanya, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang mengapa merokok harus dihindari. Merokok adalah kebiasaan yang sangat merusak bagi kesehatan tubuh kita. Mulai dari risiko penyakit serius seperti kanker, penyakit jantung, hingga dampak negatif pada organ-organ vital seperti paru-paru dan sistem peredaran darah. Ada dua jenis perokok. Yang pertama itu perokok aktif, di mana perokok aktif itu cara merokok atau menghisap rokok secara langsung. Sedangkan perokok pasif itu cara merokok menghirup asap dari perokok aktif. Di sini ada beberapa senyawa yang berbahaya yang terkandung dalam merokok. Yang pertama itu karbon monoksida. Salah satu kandungan rokok adalah gas beracun karbon monoksida. Jadi, jika menghirup gas karbon monoksida terlalu banyak, sel-sel darah merah akan lebih banyak berikatan dengan karbon monoksida dibandingkan oksigen. Akibatnya, fungsi otot dan jantung akan menurun. Hal ini akan menyebabkan kelelahan, lemas, dan pusing. Itu ada nikotin. Kandungan rokok yang paling sering disinggung adalah nikotin yang memiliki efek candu. Nikotin berfungsi sebagai perantara dalam sistem saraf otak yang menyebabkan berbagai reaksi, termasuk efek menyenangkan dan menenangkan. Nikotin yang dihisap rokok akan terserap masuk ke aliran darah, kemudian merangsang tubuh untuk memproduksi lebih banyak hormon adrenalin sehingga menyebabkan peningkatan tekanan darah, denyut jantung, dan pernapasan. Berikut itu ada ter. Ter yang terhirup oleh perokok akan mengendap di paru-paru. Timbunan ter ini berisiko tertinggi menyebabkan penyakit pada paru-paru seperti kanker paru-paru dan emfisema. Ter terlihat melalui noda kuning atau coklat yang tertinggal di gigi dan jari. Karena ter termasuk secara langsung ke mulut, zat berbahaya ini juga dapat mengakibatkan masalah gusi dan kanker mulut. Baik, yang berikut, merokok memiliki banyak bahaya bagi kesehatan, baik perokok aktif maupun perokok pasif, dalam waktu singkat maupun jangka panjang. Di sini yang pertama itu ada kanker, di mana merokok dapat menyebabkan berbagai jenis kanker seperti kanker paru-paru, mulut, tenggorokan, esofagus, pankreas, dan kandung kemih. Yang kedua itu ada gangguan kardiovaskular, di mana di sini ada nikotin dalam rokok dapat menyebabkan pembuluh darah mengencang dan rusak sehingga dalam meningkatkan risiko stroke dan jantung koroner. Yang berikut itu ada gangguan kehamilan dan janin untuk perempuan. Yang keempat, penyakit paru-paru. Merokok dapat menyebabkan berbagai masalah pernafasan seperti bronkitis kronis, emfisema, dan penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Yang berikut itu ada gangguan sistem saraf pusat. Nikotin dalam rokok dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah dan detak jantung, sehingga dapat melemahkan sistem saraf pusat kita. Yang berikut itu ada gangguan pada gigi dan gusi. Merokok dapat menyebabkan kerusakan gigi dan bau mulut. Yang ketujuh itu ada peradangan kelenjar ludah. Merokok dapat menyebabkan peradangan kelenjar ludah di langit-langit mulut dan ditandai dengan pembengkakan, nyeri tekan, dan perubahan warna. Yang berikut itu, jika kita berhenti merokok teman-teman dan kurangi kebiasaan itu, ini dapat banyak sekali manfaat. Yang pertama itu kesehatan jantung, di mana kesehatan jantung, risiko penyakit jantung koroner menurun seperti tidak pernah merokok. Yang kedua itu kesehatan paru-paru. Saluran pernafasan dan fungsi paru membaik
nafas pendek, dan batuk-batuk berkurang. Yang berikut itu kesehatan pencernaan, sehingga berhenti merokok dapat mengurangi risiko gangguan dan penyakit pencernaan. Yang berikut kesehatan kulit, berhenti merokok dapat membuat kulit wajah tampak lebih muda dan bebas kerutan. Yang kelima, kesehatan gigi dan mulut. Gigi akan terlihat lebih cerah dan bau mulut berkurang. Yang keenam, kesehatan tekanan darah dan denyut jantung. Tekanan darah, denyut jantung, dan aliran darah tepi membaik. Keputusan untuk berhenti merokok akan membuat diri dan keluarga terhindar dari ancaman penyakit penyerta rokok yang dapat mengganggu kesehatan seperti kanker dan kematian. Penting bagi kita untuk menyadari bahwa merokok bukanlah kebiasaan yang tidak berdampak, tetapi merupakan keputusan yang berpengaruh signifikan terhadap kualitas hidup dan kesehatan kita. Dengan mengenali bahaya merokok, diharapkan kita dapat memahami pentingnya menjauhkan diri dari kebiasaan ini dan mendorong orang-orang sekitar kita untuk berhenti merokok. Tindakan pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Dan dengan menghindari atau berhenti merokok, kita dapat meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Jadi, mari kita ambil langkah untuk melindungi tubuh kita dan hidup lebih sehat dengan menjauhi bahaya merokok. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih.